lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Angel doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat pagi ini. Tuhan, kalau sekarang kami mau memulai ibadah kami, Tuhan berkati, penuhi kami dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Kurang semangat, sama-sama katakan amin. Oke, siapa yang di sini saling mengasihi satu sama lain? Coba lambaikan tangannya. Wah, masih sedikit. Angkat tangannya. Beri sorak saya untuk Tuhan, amin. Serahkan. Ikutin gerakan kakak ya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Now, let's open up the book. Come on now and take a good long look. God is
dahsyat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Oke. Tuhan, sekarang kami mau menyembah Tuhan. Tuhan hadir penuhi setiap kami. Kami rindu ketemu sama Tuhan secara pribadi. Yuk kita naikin pujian ini sama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita naikin lagu ini dari awal. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, kau jalur undang adik-adik untuk bangkit berdiri sambil angkat tanganmu, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
katakan Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk, pegang hatinya adik-adik, Pejamkan hatiku, panggil Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan adik-adik. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Katakan haleluya. Adik-adik buka mulutnya, katakan haleluya. Haleluya. Karemon yakin Tuhan hadir di rumah adik-adik. Tuhan ada hadir di samping adik-adik. Ayo kita sembah Tuhan saat ini. Katakan haleluya. 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 Adik-adik boleh angkat tangannya. Berikan tepuk tangan. Panggil nama Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, yuk lipat tangannya. Gak ada yang senggol-senggol lagi. Gak ada yang main-main lagi. Karemon tahu, Karemon yakin Tuhan udah hadir. Tuhan udah hadir di rumah adik-adik. Dimanapun adik-adik, papa mama siapapun kamu yang lagi mengikuti ibadah ini, Tuhan mau katakan, aku mengasihimu nak. Aku sayang padamu nak. I love you. Tuhan bilang I love you. Kita ambil 1 menit. Adik-adik bisa rasakan kasih Tuhan. Biarin aja yang mau main-main, yang goyang-goyang, biarin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk tahun 2021 dengan tubuh yang sehat, keluarga yang sehat. Tuhan sembuhkan kami. Tuhan tuntun kami sepanjang tahun 2020. Kami boleh sehat.
kami boleh terus rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan I love you Tuhan. I love you Lord. Angkat tangannya adik-adik. I love you. I love you. I love you. Jesus. Panggil dengan lembut. I love you. I love you. I love you. Jesus. Yuk panggil yuk. I love you. Bisikan di telinga Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. Jesus, I love you. I love you Jesus. Yuk sama-sama kita panggil. Katakan I love you. I love you. I love you. I love you. I love you Jesus. I love you. I love you. I love you Jesus. Katakan ku cinta, ku cinta, ku cinta, ku cinta Yesus. Ku cinta, ku cinta, ku cinta Yesus. Katakan ku sayang, ku sayang, ku sayang, ku sayang Yesus. Ku sayang, ku sayang, ku sayang Yesus. Panggil dengan lembut. I love you. I love you. I love you. Gak apa-apa adik-adik. Kalau air matamu jatuh, itu bukan cengeng. Adik-adik bisa ngerasain Tuhan. Biarin adik-adik. Biarin air matanya keluar. Tuhan senang. Tuhan senang melihat air mata adik-adik. Tuhan tampung air mata itu sebagai bentuk penyembahan adik-adik. Terus, gak apa-apa adik-adik. Berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan hadir, kami boleh dijamah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, urapi ya hati kami. Adik-adik pegang hatinya. Tuhan,
Urapi ya hati kami. Biarlah Biarlah benih firman Tuhan benih firman Tuhan boleh tertanam, boleh tertanam, bertumbuh, bertumbuh, dan berbuah lebat. dan berbuah lebat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap Kami siap mendengarkan mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan di dalam di dalam nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, kita udah ketemu di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, kita udah ganti tema. Kita udah ada tema yang baru. Kakak kasih tahu ya, nih di samping kakak. Tahun 2021 adalah the year of integrity atau tahun integritas. Karemon. Apa sih itu integrity? Apa sih itu Kak integritas? Aku nggak ngerti. Ya udah, Karemon kasih tahu ya. Yuk kita sama-sama lihat. Tahun integritas. Integritas itu apa sih Kak? Integritas itu apa yang ada di hati adik-adik, hati Karemon. Apa yang ada di pikiran, lalu apa yang ada di perkataan, juga apa yang kita lakukan. Semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Jadi gini, kalau kita punya integritas. Oke. Kak, saya itu di dalam hati saya berpikir saya ingin jadi dokter. Lalu saya pikirkan saya mau jadi dokter. Waktu saya ngomong, saya bilang, Kak Oktav, saya mau jadi dokter. Dan waktu saya lakukan, waktu adik-adik lakukan, kita belajar yang rajin. Terus jadi dokter. Nah yang terakhir dicek, sesuai gak dengan firman Tuhan? Jawabannya sesuai. Jadi dokter itu kan baik. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, kita sangat membutuhkan tenaga dokter, orang-orang yang pintar untuk temuin obat-obat yang baru. Jadi itu contoh integritas. Ada lagi satu lagi contohnya. Kak, saya itu di dalam hati, saya bercita-cita untuk menjadi seperti itu loh Kak, superhero Kak. Piu. Tapi suka pukulin orang Kak. Lalu saya pikirin terus tiap malam, aku mau jadi superhero. Dikata-katain juga, perkataannya juga, hei teman, sini yuk coba, saya baru berlatih untuk jadi superhero. Kamu mau? Coba ya saya pukul ya. Ush. Wah sakit ternyata. Lalu dilakukan sama. Tapi yang terakhir Karemon mau tanya, sesuai gak dengan firman Tuhan adik-adik? Jawabannya enggak sesuai. Jadi integritas itu adik-adik kita harus pikirkan, kita harus ada di dalam hati, di pikiran, lalu apa yang kita katakan dan juga apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Udah mengerti adik-adik? Oke, kita gak lama-lama di integritas, kita langsung masuk ke ayatnya. Karemon mau baca, yuk. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi firman Tuhan bilang walaupun kamu muda, walaupun kamu kecil adik-adik, jangan seorang pun menganggap kamu tuh rendah. Kamu gak boleh bilang, wah aku kan masih kecil. Itu yang kayak di televisi, yang bisa cerita, yang bisa khotbah. Kan cuma Pak Pendeta, kan cuma Kak sekolah minggu. Enggak adik-adik juga bisa. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa adik-adik? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi adik-adik, di dalam ayat ini dikatakan bahwa adik-adik, gak cuma Kak Raymond, adik-adik juga atau siapapun yang lagi ikut ibadah pagi hari ini, kita semua bisa menjadi teladan Tuhan Yesus. Kita semua bisa menjadi teladan. Teladannya dalam hal apa? Dalam hal kita kata-kata, dalam hal kita ngomong. Sekarang gak cuma ngomong, kalau ada gadget, jarinya ngomong sekarang. Ini juga perlu jadi teladan. Apa yang kita posting, apa yang kita foto, apa yang kita share, forward. Hati-hati adik-adik, jangan sembarangan ketik. Kalau yang masih kecil kan gak ngerti itu main gadget atau forward berita atau ketik-ketik. Yang kecil gimana Kak? Yang kecil kalau papa mamanya ngomong harus denger, harus taat. Taat itu gimana adik-adik? T-A-A-T. Kalau dibalik T-A-A-T. Adik-adik yang masih kecil bisa jadi teladannya Tuhan Yesus dengan cara taat dengan orang tua. Oke, nanti dibaca lagi. Kak Raymond mau cerita. Di dalam Alkitab, nih Kak Raymond tampilin dulu gambarnya. Ini siapa ya? Rame-rame. Jadi pada saat Tuhan Yesus sudah diangkat, itu kan Roh Kudus dikirim. Ya adik-adik. Jadi pada saat Roh Kudus dikirim, murid-murid Tuhan Yesus semuanya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bicara bahasa yang baru, bisa buat mujizat. Lalu pengikut Yesus semakin hari semakin banyak. Saking banyaknya adik-adik, 12 orang ini gak bisa lagi ngelayanin satu-satu. 12 orang ini udah aduh capek banget. Itu orangnya semuanya dari pagi sampai malam. Tapi masih banyak yang mau didoakan. Masih banyak yang perlu dilayanin. Masih banyak kita mau ke rumah-rumah. Saking banyaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, mereka mengambil keputusan untuk mengangkat murid yang baru. Tambah orang maksudnya. Jadi berapa banyak yang mau diangkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang akan ditambahkan. Siapa aja sih orangnya? Kak Raymond hari ini cuman mau bahas 1 dari 7 orang itu. Siapa namanya? Nih Kak Raymond kenalin. Nah kita akan pilih 7 orang untuk membantu kita. Ini salah satu murid Tuhan Yesus. Nah muridnya siapa aja sih? Kita lihat. Nah muridnya itu ada 7 adik-adik. Adik-adik lihat di sebelah sini. Itu yang berbaris, yang lagi berlutut. Itu semuanya lagi didoain, ditabiskan, diurapi. Menjadi murid yang siap bertugas dan melakukan pelayanan-pelayanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kan Kak Raymond bilang ada 7, tapi Kak Raymond cerita cuma 1. Siapa sih nama 1 itu? Nama 1 orang itu adalah Stefanus. Lihat tuh, yang baju biru di sini. Dari 7 orang itu, ada 1 namanya Stefanus. Siapa sih Stefanus ini? 7 orang ini dipilihnya gimana Kak caranya? 7 orang ini dipilih yang terkenal baik. Suka doa, penuh dengan iman, dan penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya mereka didoakan dan ditabiskan jadi murid. Nah adik-adik, Stefanus ini dikatakan Alkitab mencatat orang yang penuh iman. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Udah penuh iman, penuh Roh Kudus. Berarti kalau doain orang sembuh gak ya adik-adik? Sembuh gak?
Karemon dengar ada yang teriak, sembuh Kak. Yes. Stefanus doain orang sakit langsung sembuh. Kita lihat. Selain mendoakan orang sakit, Stefanus setelah didoakan tadi, Stefanus langsung bekerja adik-adik. Mana yang percaya kepada Tuhan? Langsung dibawa ke sungai dan dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, setelah dibaptis, nggak cuman ngebaptis, si Stefanus ini dia juga mendoakan banyak orang sakit. Tuh adik-adik, Bapak ini bawa tongkat. Bapak ini tadinya nggak bisa jalan. Tapi dia angkat tongkatnya dan dia berkata apa adik-adik? Haleluya, aku sembuh. Katakan haleluya, aku sembuh. Adik-adik atau siapapun yang lagi dengarkan ibadah ini, ikuti ibadah ini, katakan sama-sama, haleluya, aku udah sembuh. Apapun kamu, apapun permasalahan kamu, katakan aku sudah sembuh. Nah, ini Stefanus sembuhkan adik-adik. Dari lumpuh dia bisa berjalan. Tidak hanya itu, kita lihat lagi. Banyak orang disembuhkan, saking banyaknya menjadi berita terhangat, menjadi gosip, menjadi breaking news. Kalau sekarang itu di handphone itu muncul semua. Stefanus menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat. Stefanus, kan sambil slide nih adik-adik gadgetnya, muncul lagi muka Stefanus. Stefanus menyembuhkan orang lumpuh 12 tahun berjalan. Orang yang sakit kusta sembuh. Orang yang kena COVID disembuhkan. Kalau sekarang kan COVID, disembuhkan. Lalu adik-adik, di tengah-tengah banyaknya mujizat, di tengah-tengah banyaknya hal-hal yang ajaib yang Stefanus buat, ada orang yang tidak senang. Bukan netizen ya adik-adik. Ini namanya dulu ahli Taurat. Kalau sekarang kan banyak orang yang gak setuju namanya netizen. Dulu juga sama. Tapi yang ini kebetulan bukan netizen. Tapi ini namanya ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang ada dalam rumah ibadah. Dia bilang, itu Stefanus sama kayak Yesus dulu ya. Hari Sabat kok sembuhin orang. Hari Sabat kok masih bekerja. Terus yang dia ceritakan itu semuanya tuh melanggar hukum Taurat. Semuanya tuh gak benar. Yuk kita kumpul. Kamu kan besar, aku kan besar. Kalau kita, kamu, aku dan dia, kita bertiga, nih dia lagi ngomong nih adik-adik. Gimana kalau kita tangkap itu Stefanus? Kita bilang dia menistain agama. Setuju? 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 Oke, yuk. Kita keluar, kita kasih tahu. Tangkap itu yang namanya Stefanus. Lalu adik-adik, Stefanus dipanggil sebelum dia ditangkap. Kayak yang tadi Karemon bilang, kamu terkena pasal penistaan agama. Wih, penistaan agama itu apa sih Kak? Penistaan agama itu intinya adalah kita berbicara hal-hal yang negatif mengenai agama tersebut. Nah adik-adik, ketika dipanggil oleh orang Farisi, ketika dipanggil oleh ahli Taurat, apa yang dilakukan Stefanus? Kita lihat yuk. Nah, ini Stefanus adik-adik yang baju biru, yang berewokan. Nah, Stefanus ini ketika dipanggil, hei kamu ini sembarangan menyebar berita-berita bohong yang melanggar dengan agama kita ya. Kamu ini bercerita tentang hal-hal yang tidak baik mengenai agama. Kalau kamu mengaku salah dan kamu minta maaf di hadapan kita semua, kamu saya lepas. Tapi apa yang dilakukan oleh Stefanus adik-adik? Stefanus justru berkhotbah.
Stefanus justru menyampaikan kabar baik. Stefanus justru menceritakan segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Karena pada saat dia ditangkap pun, dia dalam keadaan penuh Roh Kudus. Dan dia terus menyampaikan firman Tuhan dengan berapi-api. Alkitab mencatat sampai mukanya tuh bersinar, adik-adik. Nah, ketika Stefanus menyampaikan hal itu, 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Terus ini adik-adik lihat, itu yang dengar orang-orang Farisi lagi. Ya nggak gitu juga ya suaranya, gimana ya orang marah ya. Pokoknya gerem, orang Farisi gerem. Udah emosi, udah marah, sampai nggak ketahan lagi, sampai Alkitab mencatat bahwa dia mengkertakkan gigi orang-orang Farisi ini. Saking dia marahnya sama Stefanus yang nggak tahu mati ini. Stefanus nggak takut mati. Stefanus memberitakan Injil, memberitakan berita kabar baik daripada Tuhan dengan berani. Karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus, adik-adik. Dan ketika orang-orang Farisi ini udah marah banget, akhirnya nggak tahan lagi. Dia bilang, kita harus bawa orang ini keluar. Dan kita harus hukum orang ini, yaitu Stefanus yang harus dihukum. Ketika mendengar perkataan itu, Stefanus melihat. Stefanus tahu adik-adik, dia akan dihukum mati. Dia bilang, dia melihat ke langit dan dia bilang, langit di atas saya terbuka. Lalu saya melihat Anak Manusia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Mendengar hal itu, orang Farisinya tambah marah atau tambah reda adik-adik? Tambah marah. Orang Farisinya tambah marah, tambah gak sabar, langsung si Stefanus ini dibawa keluar. Kita lihat di dalam film ini. Nih, ini lanjutan tadi, Stefanus dipanggil dan ditanyakan. Kita sambil nonton ya adik-adik. Lalu ketika Stefanus bicara yang tadi, Roh Kudus turun seperti yang tadi Karemon bilang dan wajahnya mulai bersinar. Stefanus bilang, dengarkan aku, dan semua orang dengerin adik-adik. Lalu Stefanus mulai buka semua cerita-cerita yang baik maupun tidak baik. Dan bagaimana Yesus datang untuk mengubah hidup dia dan semua orang. Dan ketika menceritakan hal itu, Stefanus juga dengan lantang membukakan dosa-dosa orang Farisi. Dan mereka gak seneng yang kayak tadi Karemon bilang. Orang-orang Farisi ini sangat marah dan sangat marah sampai menggertakkan giginya ketika mendengarkan Stefanus ini bercerita. Tapi adik-adik lihat, muka Stefanus bersinar dan Stefanus ini menceritakan dengan lantang. Gak tahan lagi, Stefanus diseret keluar. Oke, ini apa sih adik-adik? Itu lobang apa ya adik-adik? Itu lobang yang udah disediakan buat menghukum Stefanus. Hukumnya gimana Kak? Hukumnya dengan cara dirajam. Dirajam atau dilempari dengan batu. Dan Stefanus tahu dia segera akan dihukum mati. Dia bilang tadi, dia melihat langit terbuka dan ada Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Okay. Tuh adik-adik lihat. Jadi Stefanus ini dihukumnya dengan cara dilemparin batu. Setelah semua orang mengelilinginya, dan imam-imam ini melepaskan jubahnya. Alkitab mencatat di kaki seorang muda yang bernama Saulus.
Saulus ini adik-adik yang nantinya akan mengganti nama jadi Paulus. Saulus ini waktu namanya Saulus, dia masih menjadi orang yang sangat jahat. Tapi kita nggak bahas itu hari ini. Nah adik-adik lihat, Stefanus udah di dalam lubang itu, dan orang-orang membagikan batu dan siap melempari dia sampai mati. Tapi adik-adik, sebelum dilempari, Stefanus berdoa kepada Tuhan. Doanya apa sih? Doanya, Tuhan ampuni orang-orang di sekitar saya ini, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Doanya mirip dengan doanya Tuhan Yesus. Stefanus marah nggak adik-adik? Enggak. Stefanus mengampuni. Mereka mengambil batu dan mulai melemparkan ke arahnya. Oke, jadi dilemparin batu adik-adik, ya ceritanya gitu sampai dia mati. Oke. Tuh batunya mulai dilemparin. Sakit gak kak? Ya jelas sakit. Sakit banget pasti. Tapi Stefanus ini adik-adik, dia belajar daripada Tuhan Yesus. Yaitu dia mau mengampuni orang-orang yang udah buat salah kepada dia. Bahkan orang-orang yang membunuh dia. Stefanus bilang, Tuhan ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Ini Saulus. Karemon tambahin, rasain lu. Waktu itu Saulus masih jahat. Cuman lain kali kita akan bahas cerita Saulus dan Paulus ya. Saulus ada di tempat itu pada saat Stefanus dihukum mati. Nah adik-adik, gambar ini adalah gambar Stefanus sebelum dia dilempari batu. Apa sih yang keluar dari perkataan Stefanus pada saat dia tahu dia mau dilemparin batu? Dia bilang, Tuhan Yesus, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Nih adik-adik, kita baca satu ayat. Markus 11 ayat 25a. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, maksudnya kalau adik-adik mau berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Maksudnya apa sih adik-adik? Maksudnya gini, kalau adik-adik mau berdoa, kita kan ngadep Tuhan, kita mau ngomong sama Tuhan Yesus. Ampunin dulu. Kalau ada sesuatu di dalam hatimu, ampunin dulu, keluarin dulu. Aku kesel sama adikku. Dia ambil mainanku, Kak. Aku mau berdoa. Nah, kalau mau berdoa, masih ada rasa marah sama adiknya. Gak bisa adik-adik. Keluarin dulu, dibawa keluar. Ya udah nih marahnya, taruh dulu. Lalu baru bilang, Tuhan ampunin aku ya. Tadi aku marah sama dedek. Sekarang aku mau berdoa. Aku mau ngomong lagi sama Tuhan. Boleh ya Tuhan? Kayak gitu adik-adik. Kalau adik-adik mau berdoa, lalu ada sesuatu yang mengganjal, yaitu adik-adik ngerasa bersalah. Karena tadi ngelawan papi mami, waktu disuruh bangun untuk ibadah, papi maminya dilawan, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Adik-adik harus keluarin dulu. Atau adik-adik datang
ke papi mami. Papi, mami, papa, mama, maafin dede ya, maafin koko ya, maafin kakak ya. Kakak tuh pengen ibadah, cuma memang kemarin keasikan nonton, keasikan main game. Jadinya ngantuk banget pagi ini. Udah minta ampun, mama papa peluk, udah dikis, udah dipeluk, udah disayang lagi, ya udah nggak apa-apa nah kayak gitu. Ya udah, adik-adik udah bisa doa lagi. Ketika adik-adik lepaskan beban yang ada di dalam, adik-adik keluarkan sesuatu yang di dalam hati adik-adik tuh. Kak Raymond sediain satu gambar hati. Hati adik-adik akan jadi seperti yang digambar itu lagi. Merah, bersih, siap untuk diisi oleh Tuhan. Tuhan isinya apa aja sih adik-adik ke dalam hati adik-adik? Banyak. Kesehatan. Tuhan kasih kepinteran. Ini bentar lagi atau udah masuk sekolah ya? Bentar lagi udah sekolah atau kalian udah ada yang udah mulai sekolah. Ntar kalau hatinya bersih, bagus. Walaupun di rumah, walaupun sekolahnya online, Tuhan bisa kasih kepinteran. Tuhan bisa kasih kamu beda dari teman-teman kamu. Tuhan bisa kasih hikmat. Ketika PR tuh kan kadang Kak Raymond lihat kalau sekolah online ada beberapa tuh gak ngerti. Gurunya bilang A+1+2, tapi waktu kita kerjain gimana ya caranya A+1+2? Nah, kalau adik-adik berdoa dan minta sama Tuhan, dan sebelumnya adik-adik lakukan ayat ini, hatinya diberesin dulu, Tuhan kasih. Apalagi sih yang bisa dikasih Tuhan? Banyak adik-adik. Kesehatan, kesehatan papi mami, kesehatan papa mama, itu penting. Papa mama yang masih harus bekerja keluar, ntar Tuhan kasih perlindungan. Tuhan kasih pagar yang gak kelihatan, tapi Tuhan kirimkan malaikat untuk jagain papa mamanya adik-adik. Amin adik-adik. Siapa yang mau? Siapa yang mau hatinya dipenuhin? Kayak siapa sih? Stefanus tadi itu ngingetin Kak Raymond kayak Tuhan Yesus. Adik-adik ingat pada saat Tuhan Yesus udah di atas kayu salib. Tuhan Yesus tuh bukan bilang, kalian ini gak tahu ya siapa saya ya, saya ini Tuhan. Nanti kalau saya udah naik, awas loh. Saya matiin kayak semut kamu. Enggak adik-adik. Tuhan Yesus bilang, lihat ke Bapa. Kalau Kak Raymond bayangin sambil nangis, tapi itu pada saat itu karena udah disiksa sampai air matanya gak ada lagi. Bapa, ampuni mereka. Ampuni orang-orang ini Bapa. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti Stefanus. Stefanus sama seperti Yesus. Lihat ke atas. Saat itu dia lihat ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa. Tolong diampunin orang-orang yang lempar batu ini. Karena mereka gak kenal Tuhan Yesus. Mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Adik-adik juga ya. Kita masuk tahun yang baru. Tahun 2021. Year of Integrity. Tahun integritas. Adik-adik bisa tunjukin kalau adik-adik tuh beda daripada orang lain. Gimana caranya Kak? Apakah aku harus berkhotbah? Enggak. Di rumah. Di rumah adik-adik kayak Kak Raymond tadi udah sampein di awal harus taat. Ketika adik-adik terus menerus taat, satu hari, papa mama pasti melihat. Dan papa mama pasti bersyukur. Lihat adik-adik yang begitu taat.
yang begitu hormat sama orang tua. Ini pasti udah ada Roh Kudus di dalam hatinya. Kalau bisa Kak Raymond balikin lagi ke slide-nya, coba tampilin yang ayat tadi, yang ayat itu aja. Langkah pertama tadi yaitu kita harus kosongkan hati ini. Jangan ada bawa beban, jangan ada bawa benci ke orang atau orang sakitin kita. Kita harus ampuni adik-adik. Setelah kita ampuni, Tuhan akan isi hati kita. Pegang hatinya, sekarang pegang. Yuk, kita katakan ada Tuhan di sini. Tuhan Yesus, ikutin Kak Raymond. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau Tuhan isi hati ini. Tuhan, kami mau serahkan hati ini buat Tuhan. Tuhan pakai hidup kami, hidupku untuk menyenangkan Tuhan. Yuk adik-adik, siapa yang mau sama seperti Yesus? Yang mau gak senggol-senggol lagi? Yuk kita bangkit berdiri, kita hormatin hadirat Tuhan. Angkat tangannya. Kita naikkan pujian ini. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Katakan, Tuhan kau lihat isi hatiku. Katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Katakan, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Yuk adik-adik, kita naikin dari awal. Multimedia boleh dibantu teksnya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, katakan ada, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, katakan adik-adik, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Katakan, hatiku, hatiku mengasihimu. Ini hati kami ya Tuhan, hatiku
mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ya adik-adik, kita sembah Tuhan. Tuhan, Tuhan, ini hati kami. Hati kami mau mengasihi Tuhan. Hati kami mau mengasihi Tuhan. Tuhan, isi hati kami ya Tuhan. Terus Tuhan, kami mau hari-hari kami, hati kami dipenuhi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan lihat isi hati kami. Isi hati kami hanya ingin menyenangkan Tuhan. Ayo adik-adik, angkat tangannya, sembah Tuhan. Sembah, sembah Tuhan. Katakan hatiku, hatiku ingin menyenangmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Panggil dengan lembut, biarkan ke telinga Tuhan Yesus. Mengasihimu, Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan sekali lagi adik-adik. Tuhan kau lihat Biarlah Tuhan lihat isi hati adik-adik. Isi hatiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, Kak Raymond tahu Tuhan hadir baik di sini maupun di rumah-rumah adik-adik. Dimanapun kamu sedang menyaksikan atau kamu sedang di jalan mengikuti ibadah ini, hadirat Tuhan begitu kuat. Doa, nak. Ayo adik-adik, doa. Apa yang kamu harapkan, apa yang lagi ada di dalam isi hatimu, bawa itu kepada Tuhan. Kalau ada orang yang menyakitimu, ampuni. Tuhan katakan ampuni, nak. Bahkan kalau papa mama ada buat salah sama adik-adik, Kak Raymond mewakili papa mama, minta ampun sama adik-adik, minta maaf sama adik-adik. Kalau selama liburan, selama di rumah, sekolah, papa mama ada banyak menyakiti hati adik-adik, kami papa mama minta maaf, nak. Kami cuma pengen yang terbaik buat kalian semua. Ampuni adik-adik, ampuni papa mama. Ayo siapapun yang lagi ikut ibadah online ini, hadirat Tuhan begitu nyata, hadirat Tuhan begitu kuat. Naikkan beban doamu, siapapun yang kau kasih, entah itu lagi sakit atau beban ekonomi. Ayo kita sama-sama sembah Tuhan. Kita naikkan pokok doa kita kepada Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan berkenan atas doa dari tempat ini. Ayo kita sama-sama naikkan doa. Ayo doa, doa adik-adik, buka mulutnya. Katakan haleluya. Kalau kau bisa bahasa roh, ayo kita bahasa roh. Shikiri dia la 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 la. Shara la 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 la. Shiri dia la 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 la.
Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kesembuhan itu, terima jawaban doa itu, terima apapun yang kau doakan saat ini, buka hatimu. Terima doa itu. Jawaban doamu sudah dijawab, Nak. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Sekarang terima kuasa Roh Kudus. Adik-adik, papa mama, siapapun yang sedang mengikuti ibadah online ini, terima. Dalam hidup kami, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Adik-adik, ikutin Kak Raymond yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kalau Tuhan sudah mau masuk ke dalam hati kami. Pegang hatinya adik-adik. Tuhan tinggal terus ya di dalam hati ini. Tuhan, kami janji kami nggak mau mendukakan Roh Kudus. Kami mau untuk belajar memiliki integritas. Tuhan Yesus, ingetin kami ya kalau kami mulai lupa akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau katakan
Kami sayang Tuhan. Kami sayang Tuhan. I love you Lord. I love you Lord. I love you Jesus. I love you Jesus. Jangan jauh ya Tuhan Jangan jauh ya Tuhan dari hati kami. dari hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih buat firman hari ini. Biarlah firman ini Biarlah firman ini boleh bertumbuh, boleh bertumbuh, berbuah, berbuah, dan dinikmati dan dinikmati banyak orang. banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Yuk adik-adik, papa mama dan semua kakak-kakak yang sedang mengikuti ibadah ini, kau tahu undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari buka kedua tangannya untuk terima berkat Tuhan. Papa mama, kakak-kakak, mbak suster dan adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus. Biarlah terus menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah.